Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novin Pratama dengan NIM D1041211023. Perkenalkan, saya Putu Kusnadi Terat Wafuka dengan NIM D1041211008. Saya Brigita Sore Kalista dengan NIM D1041211001. Pada kesempatan kali ini kami akan menjabarkan analisis mengenai e-commerce dengan studi kasus Shopee. Popularitas bisnis digital dipicu oleh beberapa hal, yaitu faktor pasar dan ekonomi, faktor sosial dan lingkungan, serta faktor teknologi. Contoh kasus yang saat ini kami gunakan adalah Shopee. Shopee ini merupakan aplikasi e-commerce untuk transaksi jual beli dengan mudah dan cepat. Dengan berkembangnya pasar e-commerce di Asia Tenggara, Sea Limited meluncurkan Shopee sebagai platform belanja online yang inovatif. Shopee mulai masuk ke pasar Indonesia pada akhir bulan Mei 2015 dan kemudian mulai beroperasi pada akhir Juni 2015. Kemudian sistem yang berjalan pada Shopee, tentunya sebagai platform e-commerce, Shopee menjalankan sistem yang kompleks untuk mendukung operasionalnya. Dan tentunya sistem Shopee berjalan secara online. Sistem-sistem yang ada pada Shopee adalah sistem e-commerce, sistem logistik, sistem keamanan, sistem manajemen stok, sistem layanan pelanggan, dan sistem analitik dan pelaporan. Dan dalam menjalankan bisnisnya, tentu Shopee juga memiliki sistem manajemen, yaitu Transaction Processing System, Management Information System, Decision Support System, dan Executive Information System. Nah, pertama-tama, sistem e-commerce ini merupakan inti dari Shopee. Sistem ini mencakup berbagai fitur dan fungsi yang memungkinkan pengguna untuk menjelajahi, mencari, memilih, dan membeli produk dari penjualan terdaftar di Shopee. Nah, ini merupakan tampilan dari fitur sistem e-commerce yang dimana ini menampilkan pencarian produk. Selanjutnya, Shopee memiliki sistem logistik yang terintegrasi dengan mitra logistik untuk mengelola pengiriman produk dari penjual kepada pembeli. Sistem ini mencakup pemrosesan pemesanan, pemantauan status pengiriman, dan pelacakan paket. Nah, ini merupakan tampilan dari fitur sistem logistik, yaitu ketika ingin melacak paket. Kemudian sistem keamanan berjalan melindungi data pengguna, melacak aktivitas penipuan, dan menjaga keamanan transaksi. Shopee juga menggunakan enkripsi data, verifikasi pengguna, serta sistem deteksi dan pencegahan kecurangan untuk menjaga kepercayaan dan keamanan dari pengguna. Dan ini merupakan salah satu dari fitur sistem keamanan yang digunakan oleh Shopee, yaitu rekognisi sidik jari untuk memverifikasi pengguna ketika akan melakukan transaksi. Selanjutnya, sistem manajemen produk. Shopee menyediakan sistem ini bagi penjual, yang dimana sistem ini memungkinkan mereka untuk mengatur inventaris dan memperbarui ketersediaan produk. Pada gambar ini merupakan tampilan dari fitur sistem manajemen produk. Kemudian Shopee memiliki sistem layanan pelanggan yang memberikan dukungan kepada pengguna dalam bertanya, kemudian masalah teknis, pengembalian barang, serta pelayanan ketika pengguna memiliki keluhan atau klaim setelah kegiatan jual beli berakhir. Sistem ini melibatkan berbagai saluran komunikasi seperti live chat, email, dan call center. Ini merupakan contoh dari komunikasi kepada pihak Shopee, yaitu melalui call center. Ini ketika pengguna mengalami kendala. Kemudian yang terakhir, Shopee memiliki sistem analitik dan pelaporan. Sistem ini digunakan Shopee untuk mengumpulkan data dan menganalisis data pengguna, transaksi, dan performa platform secara keseluruhan. Berkat sistem ini, Shopee dapat memantau perkembangan penjualan, mengidentifikasi tren belanja, memahami perilaku pengguna, dan mengambil keputusan berdasarkan data yang terkumpul. Nah, pada ini merupakan tampilan rekomendasi. Ini merupakan hasil dari sistem analitik dan pelaporan. Salah satu aktivitas yang sering kita lakukan dalam sebuah e-commerce yaitu tentunya dengan mencari kebutuhan yang kita inginkan, baik itu barang maupun jasa. Ini merupakan gambaran aktivitas pembelian barang pada sebuah e-commerce aplikasi Shopee dalam bentuk flowchart. Calon pembeli diasumsikan login ke dalam aplikasi terlebih dahulu, kemudian mengetikkan nama barang yang akan
dicari pada kolom pencarian. Setelah ditemukan, pelanggan memilih barang tersebut dan memasukkan ke dalam keranjang. Kemudian, jika sudah sesuai, maka pelanggan dapat memilih checkout. Jika dirasa yakin, maka pelanggan dapat memasukkan nama dan alamat tujuan hingga memilih metode pembayaran. Setelah semuanya selesai, pelanggan dapat melakukan konfirmasi. Kemudian oleh penjual, barang tersebut dikemas dan akan dikirim oleh kurir hingga sampai ke tempat atau alamat tujuan. Shopee menggunakan kombinasi bisnis C2C atau customer to customer dan B2C, business to customer dalam proses bisnisnya. Melalui bisnis C2C, pengguna dapat membuka toko online sendiri dan menjual produknya kepada pengguna lain di Shopee. Model bisnis B2C memungkinkan Shopee menjalin kerjasama dengan perusahaan dan merek terkemuka untuk menjual produk secara resmi secara langsung kepada konsumen melalui fitur Shopee Mall. Dengan fitur ini, Shopee memberikan jaminan keaslian dan kualitas produk yang lebih tinggi bagi konsumen. Lalu kemudian strategi bisnis ada 4, yaitu yang pertama memakai strategi pemasaran sesuai tren, yaitu menggunakan hal-hal yang sedang viral atau trending untuk pemasaran untuk memudahkan masyarakat mengingat platform tersebut. Lalu yang kedua, memberikan banyak promosi. Promosi yang paling dikenal Shopee adalah diskon gratis ongkir. Hingga saat ini Shopee masih memberikan diskon gratis ongkir untuk penggunanya. Lalu yang ketiga, ada jaminan harga murah. Saat membeli barang, menjadi pertimbangan utama dari calon customer adalah harga. Hal ini dimanfaatkan oleh Shopee untuk bersaing dengan platform lain. Shopee menggunakan jargon garansi harga termurah, uang kembali 2 kali lipat. Jargon ini membuat calon customer untuk berbelanja di platform ini. Yang keempat, atau yang terakhir, menggunakan brand ambassador. Salah satu brand ambassador Shopee yang viral adalah Cristiano Ronaldo. Brand ambassador dapat mempengaruhi banyak orang untuk menggunakan suatu produk dan membuat sebuah perusahaan semakin dipercaya. Kemudian ada intelijensi bisnis. Yang pertama ada kelengkapan, kemudian keakuratan, yang ketiga kecepatan, lalu kemudahan, dan yang terakhir kenyamanan. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Jadi di sini ada enabling strategy. Nah, di sini ada gambar yang mana pada nomor 1 itu menunjukkan hubungan antara customer dengan Shopee. Customer melakukan pembelian barang atau jasa di Shopee. Nah, kedua, Shopee dengan penjual barang atau jasa, yakni Shopee meneruskan ke penjual barang atau jasa. Nah, tiga, hubungan antara penjual dan barang dan jasa dengan Shopee. Nah, di sini penjual meminta persetujuan pembelian. Kemudian nomor 4, antara Shopee dengan customer, yang mana Shopee meneruskan persetujuan pesanan pembelian kepada konsumen. 5, customer dengan bank. Konsumen melakukan transaksi melalui bank yang telah disediakan oleh Shopee. 6, bank dengan Shopee. Transaksi yang berhasil akan disimpan terlebih dahulu oleh pihak Shopee. 7, jasa pengiriman dengan penjual barang atau jasa, yakni penyerahan barang untuk dikirim oleh jasa pengiriman yang disediakan. 8, jasa pengiriman dengan customer, pengiriman barang ke alamat konsumen. 9, setelah barang sampai ke alamat konsumen, hasil transaksi akan diteruskan kepada penjual. Nah, ini adalah hubungan Shopee dengan penjual barang atau jasa. Selanjutnya, sistem manajemen. Ada Transaction Processing System, Executive Information System, Management Information System, dan Decision Support System. Transaction Processing System ini untuk membuat sistem yang memproses data dalam jumlah besar untuk transaksi bisnis yang dilakukan pada Shopee. Nah, kemudian Executive Information System adalah sistem yang menyediakan akses bagi eksekutif secara mudah ke informasi internal dan eksternal yang relevan dengan faktor penentu keberhasilan. Kemudian Management Information System ini mendukung spektrum tugas-tugas organisasi yang lebih luas dari TPS, termasuk analisis keputusan dan pembuat keputusan. Nah, kemudian Decision Support System. Ini untuk mendukung pembuat keputusan dalam membuat keputusannya. Nah, kesimpulan dari yang kami buat adalah sistem e-commerce merupakan inti dari Shopee. Sistem ini mencakup berbagai fitur dan fungsi yang memungkinkan pengguna untuk menjelajahi, mencari, memilih, dan membeli produk penjual yang terdaftar di Shopee.
Shopee juga memiliki sistem manajemen seperti Transaction Processing System, Management Information System, Decision Support System, dan Executive Information System. Shopee menggunakan kombinasi model bisnis C2C atau Customer to Customer dan B2C atau Business to Customer dalam proses bisnisnya. Strategi bisnis yang dilakukan oleh Shopee adalah memakai strategi pemasaran sesuai tren, memberikan banyak promosi, jaminan harga termurah, dan menggunakan brand ambassador. Nah, baik, sekian saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih karena telah mendengarkan penjelasan yang telah kami sampaikan. Sekian, terima kasih.